Saya Samira, 32 tahun. Saya adalah pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang kekayaan alam Indonesia. Mengenal sedikit tentang siapa saya seorang wanita yang sudah punya anak, karena saya satu very sweet boy, dan punya kucing namanya Sushi. Come here Sushi. Sehari-hari saya bekerja dari rumah. Sebelumnya of course saya bekerja dari kantor saya, tapi sekarang selama masa COVID saya bekerja dari rumah dan completely harus berpikir bagaimana caranya untuk merubah bisnis yang tadinya saya harus travel every time, like every week, keluar negeri, entah itu ke US, entah itu ke Eropa, entah itu kemanapun di Asia. Jadi bagaimana caranya saya harus tetap produktif, menghasilkan, tetapi itu semua dari rumah. Singkatan dari nama saya Samira, dan di dalam bahasa Sanskrit Mira adalah ocean, lautan. Dan kalau kamu mencari lebih jauh lagi, Mira, Meera, di dalam bahasa Latin itu adalah putri dari laut. Banyak. Banyak itu banyak. Jadi selama lockdown saya mencoba untuk berinovasi karena saya penuh dengan kekhawatiran. Jadi saya pikir olahraga adalah salah satu jalan untuk melepaskan seluruh hormon dan seluruh kekhawatiran yang ada di benak saya, sehingga saya bisa rileks dan bisa tidur malam. Jadi kebetulan waktu itu teman saya lihat Arif, si Arif update status bahwa dia started untuk belajar Muay Thai di private trainer dia. Terbersit di kepala saya, oh itu keren, kenapa? Karena saya bisa meluapkan amarah saya, meluapkan segala amarah, kegelisahan itu di dalam sesuatu yang positif. Akhirnya saya menemukan coach yang bisa membimbing saya Muay Thai. Sampai detik ini saya masih Muay Thai. Dan juga saya mulai berolahraga seperti berenang, main tenis. Jadi hari-hari itu saya full berolahraga. South Sea Pearls, mutiara air laut selatan, hanya ada dan bisa diproduksi di Laut Selatan, which is Australia, Indonesia, Philippines, dan sekarang Myanmar atau Vietnam itu start to do some production, tapi masih dalam kadar yang tidak terlalu banyak, masih nggak sebanyak Indonesia. Indonesia adalah the biggest production of South Sea Pearls for the world. Kenapa? Karena si kerang, si oyster, si mother of pearl, Pinctada maxima ini hanya bisa diproduksi di daerah Laut Selatan, which is Australia, Philippines, Australia, dan Indonesia. Dan Indonesia itu seperti yang kita sudah tahu, negara kita ini sangat kaya dengan kekayaan alam, tentunya lautan. Pinctada maxima oyster ini bisa hidup di pH balance yang ada di laut kita. Begitu juga dengan makanan. Mereka tuh makan plankton, jadi plankton sejenis itu hanya bisa hidup dan berada di laut Indonesia. Begitu juga dengan cuaca kita yang tropical. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa si kerang Pinctada maxima ini hanya bisa hidup di Laut Selatan. Betapa beruntungnya Indonesia. Maka dari itu saya sebagai wanita Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, sangat bangga dan sangat bahagia menjadi warga negara Indonesia yang bisa mempromosikan dan berusaha sekalian mempromosikan kekayaan alam Indonesia. Saya memulai usaha ini semenjak saya berumur 16 tahun. Sangat muda ya, sangat muda. Waktu itu mama saya di Lombok, tentunya kalian tahu ya, Lombok itu penghasil mutiara, salah satu penghasil mutiara terbaik di Indonesia. Mama saya
saya usaha mutiara kecil-kecilan dulu. Jadi saya tuh sedari kecil memang tumbuh dan lahir di Jakarta, tetapi kami akhirnya pulang ke Lombok karena waktu itu papa saya meninggal dunia pada saat saya umur 8 tahun. Jadi mama saya itu merasa tinggal di kota besar. Mama saya dari Lombok nih, jadi tinggal di kota besar sendiri sepertinya takut, dan kami dibawa kembali ke Lombok. Jadi saya besar di pantai, dan saya memang sudah jatuh cinta dari kecil tuh, sudah jatuh cinta dengan mutiara karena selain cantik, sepertinya itu memberikan kesan sangat elegan, sangat. Dari dulu saya sangat suka ratu-ratu. Kalau nonton TV news, saya lihat ratu-ratu tuh selalu pakai mutiara. Wanita terhormat selalu pakai mutiara, dan itu adalah menjadi inspirasi saya kenapa saya ingin berbisnis mutiara. Kenapa saya menjadi pengusaha muda dan sekarang sudah bisa duduk di sini, bisa sharing dengan teman-teman semua. Karena saya merasa ayah saya sudah nggak ada dari saya umur 8 tahun, dan saya look up to my sister, my eldest sister. Dia itu sosok, kalau udah berbicara dia ya udah saya berlinang air mata lagi, karena dia adalah sosok yang paling saya hormati, paling saya cintai selain ibu saya. Dia adalah sosok orang tua bagi saya, kakak yang saya selalu respect dengan sangat. Jadi ceritanya gimana nih kalau air matanya sudah turun? Pada intinya beliau membantu saya untuk mensupport saya, baik itu secara moral, secara apapun, sehingga saya bisa berada di sini, bisa menjadi pengusaha yang bisa dibilang sudah bisa berdiri sendiri. Sukses menurut saya masih panjang, saya belum berada di titik itu, tetapi saya sudah bisa dikatakan bisa berdiri sendiri dengan kedua kaki saya sendiri, walaupun dengan banyaknya masalah, tapi saya punya keluarga saya, terutama kakak saya yang selalu saya hormati, dan I look up on her. She is very strong, beautiful, independent, and angel-hearted woman. Jadi saya tuh selalu ingin seperti beliau. Jadi dulu beliau pernah siaran di salah satu radio, di TV. Apapun langkah yang beliau lakukan, saya tuh selalu ikut, selalu terinspirasi dan selalu ingin menjadi seperti beliau. Karena beliau tuh memang inspirasi terbesar di dalam hidup saya. I love you, Kak. Panjang banget. Tapi pada intinya saya sudah keliling. Jadi selama ini saya sudah ekspor butiran mutiara, baik butiran dan jewelry yang saya desain sendiri dengan menggunakan emas ataupun berbagai macam gemstone. Itu saya sudah ekspor ke Hong Kong, China, Eropa, dan tadi sudah seperti saya bilang, saya punya base di New York. Jadi ada beberapa very huge designer in New York. Jadi yang pakai itu seperti Mila Kunis, Oprah, Beyonce, desainer mereka membeli mutiara dari produk saya. Tapi masih butiran. Nah, desainer itu akhirnya membuat desain mereka sendiri, tetapi dengan menggunakan mutiara etalase Indonesia, which is from Saatchi Pearls. Aku ada pesan untuk sahabat-sahabatku, wanita-wanita Indonesia tangguh yang ingin baik memulai atau menjalankan, atau memang sekarang lagi dalam keadaan susah, usahanya nggak jalan atau usahanya terhambat karena pandemi yang kita hadapi. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Kita di sini bersama-sama. Kita di sini bukan sendiri. We are not alone. Kita tidak pernah sendiri. Seluruh dunia saat ini mengalami COVID, pandemik yang begitu dahsyatnya. Dan kalian jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah mendengarkan orang lain apapun
yang mereka katakan tentang siapa kamu. Jika kamu merasa bahwa diri kamu benar dan this is who I am, this is me, this is who I am, go for it, follow your heart. Ikuti kata hatimu, follow your heart. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti untuk mencoba. Walaupun kalian gagal saat ini, jangan kalian pernah berpikir untuk menyerah, karena pintu-pintu yang lain, satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Jadi untuk kamu yang mau tahu tips and tricks seperti yang aku sudah promise tadi, bisa subscribe dan aku akan jelaskan di video selanjutnya. Stay tune. Dan untuk kamu yang ingin tahu kegiatan aku sehari-hari, yang ingin bisa tahu juga belajar polo, keren loh cewek berkuda main polo, kamu bisa follow my Instagram @mirasouthseapearls dan @samira_aljufri. Dan kamu juga bisa subscribe di YouTube saya, karena nantinya akan banyak konten yang bisa menginspirasi. Selain dari usaha, saya juga akan sharing untuk lesson polo saya. Jadi saya nggak pelit berbagi bagaimana cara kamu yang ingin belajar polo, perempuan yang ingin berkuda belajar polo, bisa banget kamu bisa subscribe dan kamu bisa follow Instagram saya. Dan nantinya tentunya kita juga bakal kasih hadiah-hadiah buat kamu, giveaway buat kamu yang udah setia selalu follow semua kegiatan dari Mira, dari saya. I'll see you for the next video.